Halo Brave People, pada sesi ini kita membahas tentang definisi dari public speaking. Secara sederhana, public speaking adalah berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan skill public speaking. Contohnya, tour leader, MC, penyiar radio, bahkan pelatih olahraga, guru, semuanya membutuhkan kemampuan public speaking. Public speaking ini bukanlah sebuah bakat dari lahir, melainkan sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Banyak sekali orang-orang yang dulunya padahal tidak jago di dalam melakukan public speaking. Tapi karena mereka mau berlatih, mereka mau belajar, lama-kelamaan kemampuan mereka dalam berbicara pun mengalami peningkatan. Ada berbagai macam keuntungan atau fungsi dari public speaking. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Contohnya, misalnya seorang tour leader mengatakan pada orang-orang, "Oke, besok kita akan berkumpul di sini pada pukul 8 pagi." Itu adalah contoh public speaking untuk menyampaikan informasi. Fungsi yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya, di dalam sebuah pertandingan olahraga, ada seorang kapten atau ada seorang pelatih yang mengatakan kepada segenap timnya, "Ayo semangat, sedikit lagi kita akan menang, jangan menyerah." Itu semua mereka ucapkan sebagai bentuk public speaking untuk menyemangati anggota timnya agar mereka bersemangat dan bisa menang. Contoh lain misalnya seorang motivator yang menjelaskan kepada para audiens bagaimana untuk bangkit di dalam hidup. Nah, tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang nggak bersemangat untuk mendapatkan semangat yang baru. Orang-orang yang nggak punya pengharapan, jadi punya pengharapan yang baru. Intinya adalah public speaking juga bisa digunakan untuk mempengaruhi kehidupan orang lain. Fungsi yang ketiga adalah mengajar. Contohnya, seorang guru yang mengajar kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk membuat murid-murid mengerti pengetahuan yang dimiliki oleh sang guru. Tapi edukator yang hebat sebenarnya bukanlah dia yang membuat sesuatu yang simple atau sederhana menjadi rumit, melainkan seorang yang mampu merubah sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana agar mudah untuk dicerna. Jadi, seorang pengajar yang baik adalah seorang yang bisa melakukan public speaking, yang dapat mengajarkan para murid-muridnya supaya murid-muridnya dapat memahami apa yang disampaikan. Fungsi yang keempat adalah untuk membangun hubungan. Setiap hari kita bertemu dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan pasangan, kita membutuhkan apa yang dinamakan sebagai komunikasi. Kalau misalnya kita memiliki komunikasi yang baik, tentunya hubungan yang baik pun akan terjalin. Fungsi yang kelima adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Coba bayangkan kalau misalnya ada dua orang yang mau apply ke sebuah perusahaan. Nilai rapot mereka sama persis. Tapi yang satu bisa melakukan public speaking, sedangkan yang satu lagi grogi di dalam berbicara. Kira-kira sang bos akan memilih yang mana? Tentu yang memiliki kualitas lebih, yaitu yang pandai melakukan public speaking. Yang keenam adalah untuk meningkatkan penghasilan. Coba bayangkan kalau misalnya ada dua orang yang sama-sama menjual produk yang sama. Yang satu bisa mempromosikan produknya, sedangkan yang satu lagi gugup di dalam berbicara sehingga tidak bisa menyampaikan kualitas dari produknya dengan baik. Kira-kira yang mana yang penghasilannya akan lebih banyak? Yang mana yang dapat menjual produknya dengan lebih banyak? Tentu yang bisa melakukan public speaking, yang dapat menawarkan produknya dengan baik. Intinya, public speaking memiliki banyak sekali keuntungan bagi kehidupan kita. Maka itu sangat penting untuk kita sungguh-sungguh belajar tentang public speaking.